Hai. Hello everyone. Hello my students. Halo semuanya. Apa kabar? Semoga semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat untuk belajar untuk hari ini. Nah, kita akan belajar masih di tema 2 atau di tema B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, yaitu di pembelajaran 2. Sebelum pelajarannya kita mulai, kita berdoa dulu ya anak-anak teacher. Semua ambil sikap doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat segala kasih karunia Tuhan yang masih boleh kami rasakan Tuhan. Saat ini kami boleh ada semua itu karena kasih setia Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mulai pelajaran kami. Tuhan tuntun hidup kami, Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami boleh belajar dengan baik hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung saja anak-anak teacher. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan tugas atau peranan anggota keluarga. Kedua, melakukan kombinasi gerak menekuk dan memutar badan. Ketiga, menceritakan kembali isi wawancara yang dibaca. Setiap keluarga memiliki tugas dan peran masing-masing atau hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Hak dan kewajiban dalam keluarga berbeda-beda. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bagaimana contohnya ya? Contoh kewajiban ayah dan ibu: berbagi tugas dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, berbagi tugas dalam mengatur rumah tangga agar kehidupan di dalamnya berjalan dengan tertib, merawat anak-anak dalam mengurus rumah tangga. Bagaimana dengan kewajiban anak? Ayo anak-anak teacher, kamu pasti ada kewajiban di rumah, ya kan? Semua kita yang ada di rumah, baik ayah, baik ibu, baik kakak, abang, adik, semuanya punya hak dan kewajiban. Nah, kamu sebagai anak, kewajiban kamu apa ya anak-anak teacher? Ayo, siapa tahu? Apa kewajibanmu contohnya di rumah? Nah, contohnya, kewajiban kita sebagai seorang anak itu harus menghormati orang tua pastinya. Belajar dengan tekun, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Contohnya nih, membersihkan rumah, membersihkan jendela, menyapu rumah, menyiram tanaman, mencuci piring, dan masih banyak lagi cara kamu untuk membantu orang tua kita yang di rumah. Nah, kamu anak-anak teacher berharap kamu jadi anak yang rajin, yang suka menolong dan suka membantu. Dengan begitu, kita telah meringankan tugas orang tua kita. Oke, anak-anak teacher? Ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari apa arti wawancara. Masih ingat kan anak-anak teacher? Ya, silakan dibuka bukunya halaman 73 dan 74. Ayo, peragakan wawancara antara Tony dan Pak Brata. Ayo sambil perhatikan bukunya ya anak-anak teacher. Dari wawancara tersebut, siapa narasumber dari wawancara itu? Lalu siapa pewawancaranya? Dan apa isi wawancara tersebut? Anak-anak teacher, silahkan dibaca dan dipahami ya, supaya kamu tahu siapa narasumbernya, siapa pewawancaranya, dan apa isi wawancara tersebut. Sekarang kita ayo membaca buku tematik halaman 74. Nah, di sana kita akan melihat gerakan memutar dan menekuk. Gerakan memutar dan menekuk dapat melatih kelenturan tubuh. Perhatikan gerakan memutar dan menekuk tubuh pada gambar berikut. Gerakan tersebut dapat dikombinasikan dengan gerakan lain. Contohnya, bola beranting.
Anak-anak teacher boleh dipraktekkan di rumah bersama keluarga kamu ya, bersama kakak, adik, atau abang kamu. Pokoknya siapa saja yang ada di rumah boleh kamu praktekkan dengan hati-hati. Oke anak-anak teacher. Yang selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 3. Nah, hari ini kita ada 2 pembelajaran ya. Di pembelajaran 3, tujuan pembelajarannya adalah 1. Melakukan wawancara bersama teman. 2. Membuat garis bilangan hasil penjumlahan. 3. Menggambar motif hias tumbuhan. Hutan merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Tanaman di hutan tumbuh secara alami. Hutan menjadi tempat hidup hewan dan tumbuhan. Hutan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Kira-kira apa ya manfaatnya? Ayo baca teks tentang hutan berikut ini yang ada di buku tematik halaman 77. Ayo anak-anak teacher, silakan dibaca dulu buku tematiknya tentang manfaat hutan bagi kehidupan manusia. Setelah kamu baca teks tersebut, informasi apa saja yang kamu temukan pada teks tersebut? Ayo, buatlah beberapa pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks. Ingat kembali anak-anak teacher, penggunaan kata tanya pada pembelajaran sebelumnya. Masih ingat kan anak-anak teacher apa saja kata tanya? Ya, contohnya apa, siapa, kapan, dan yang lainnya. Contohnya nih, daftar pertanyaanku. 1. Apa manfaat hutan bagi hewan dan tumbuhan? Nah, daftar pertanyaan kamu inilah yang akan kamu berikan kepada narasumber sehingga narasumber boleh menjawab berdasarkan pertanyaan yang kamu berikan. Nah, jadi kita sebagai pewawancara harus menyiapkan dulu daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepada narasumber sehingga wawancaranya berjalan dengan baik. Nah, kamu sebagai pewawancara harus menerapkan pertanyaan-pertanyaan kamu itu supaya kita mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Contohnya nih, pernah nonton televisi kan anak-anak teacher? Nah, di televisi ada banyak contoh tanya jawab. Nah, itu adalah dikatakan wawancara. Nah, satu ada yang bertanya, satu lagi menjawab, sehingga kita mendapatkan informasi dari narasumber. Ayo anak-anak teacher, ada yang mau menjadi seorang pewawancara? Ya, semoga anak-anak teacher, apapun yang menjadi cita-cita kamu, semoga Tuhan berkati. Nah, kita lanjut ya anak-anak teacher, ayo berkreasi. Tumbuhan memberikan banyak manfaat juga bagi manusia. Tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber bahan makanan dan bahan pakaian. Tumbuhan juga dapat dijadikan sumber inspirasi untuk membuat gambar dekoratif. Kamu sudah membuat gambar dekoratif motif hias tumbuhan pada pembelajaran sebelumnya. Ayo membuat motif hias lainnya menggunakan bentuk tumbuhan. Amatilah bentuk-bentuk tumbuhan di sekitarmu, misalnya daun atau bunga. Kamu boleh perhatikan bentuk-bentuk dari daun atau bunga tersebut, lalu kamu boleh berkreasi. Ayo berhitung. Berhitung kali ini sama seperti di pembelajaran sebelumnya, yaitu membuat garis bilangan hasil penjumlahan. Masih ingat kan anak-anak teacher bagaimana membuat garis bilangan? Yuk kita perhatikan contoh berikut ini. Deli sering membantu ayah menyiram tanaman di halaman. Ayah menyiram tanaman menggunakan selang. Ayah menyambung 2 buah selang agar panjangnya cukup. Panjang selang pertama 4 meter dan selang kedua 6 meter. Berapa panjang selang setelah disambung? Nah, berarti di sini berlaku
yaitu penjumlahan. Ya kan anak-anak teacher, karena dia disambungkan berarti dia dijumlah, yaitu 4 ditambah 6. Di sini yang diminta adalah membuat garis bilangannya. Nah, anak-anak teacher, ketika membuat garis bilangan, kamu harus mempersiapkan penggaris supaya garis bilangan yang kamu gariskan lurus, ya kan? Membentuk garis lurus. Nah, sekarang siapkan penggaris kamu. Tarik garis lurusnya. Nah, seperti ini. Tarik garis lurusnya dari kiri sampai ke kanan. Nah, setelah itu kamu membuat pemisahnya mulai dari 0 dan seterusnya. Nah, contohnya nih. Nah, mulai dari 0 dan seterusnya, ini harus memiliki jarak yang sama. Contohnya, kamu nanti buat garisnya 1 cm jaraknya. Nah, ini contohnya. Angka 0 sampai yang seterusnya harus sama jaraknya. Nah, ini kan sama nih. Ya, anak-anak teacher. Nah, setelah itu, dikatakan tadi berapa panjang selang setelah disambung? Berarti 4 ditambah 6. Nah, 4 ini berarti kita mulai dari angka 0 ini. Kita akan melompat 4 langkah. Nah, 4 langkah berarti 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di angka 4 karena dikatakan di sini tadi yang pertama adalah 4. Lalu ditambah 6. Berarti kita lompat ke kanan 6 kali. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita lompat. Ya, jadi dia berhenti di angka 10. Nah, dikatakan tadi 6 langkah ke kanan. Kalau 6 langkah ke kanan, berhentilah dia di angka 10. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi, panjang selang setelah disambung adalah 10 meter. Paham ya anak-anak teacher? Jadi, yang kamu gariskan, yang kamu lompat, membuat garisnya ada 2 kali. Karena ada 2 angka yang kita gunakan. Nah, pertama tadi 4 ditambah 6 langkah ke kanan sehingga hasilnya 10. Paham ya anak-anak teacher? Oke. Sampai di sini pelajaran kita. Silakan diperhatikan. Ayo berlatih halaman 76, yaitu dari pembelajaran 2. Di halaman 76 yang kamu kerjakan itu adalah hanya nomor 1 dan 2. Yang kamu kirimkan kepada teacher Lisbeth itu hanya nomor 1 dan nomor 2. Ayo beri tanda. Nomor 3 dan nomor 4 boleh kamu kerjakan, tapi yang kamu kirimkan kepada teacher hanya nomor 1 dan 2. Dan juga di halaman 80 hanya nomor 1 dan 2. Ayo beri tanda 1 dan 2. Dan kamu boleh kerjakan di nomor 3-nya juga boleh, tapi yang dikirimkan hanya di halaman 80 nomor 1 dan 2. Oke anak-anak teacher, selamat mengerjakan. Sampai di sini pembelajaran kita. See you next time. Semoga anak-anak teacher tetap dalam keadaan sehat, jaga kebersihan, dan tetaplah di rumah supaya kita semua dalam keadaan sehat. Thank you and God bless you. Goodbye.